Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu kita telah bertemu di Bekasi. Awalnya saya berpikir pertemuan kita itu untuk membicarakan selanjutnya ke depan apa yang telah kita bicarakan dengan Uda Peri sebelumnya. Kita sama-sama setuju Uda Peri mediator di antara kita. Dulu Uda Peri mengatakan kepada kami kalau saudara itu bersedia memenuhi permintaan kami, tapi dengan syarat pula. Syarat itu sudah saya lakukan, saya laksanakan. Kata Uda Peri kepada kami, kalau saudara itu orangnya konsekuen, jadi bersabarlah dulu. Saya berpikir di perjalanan membahas sabar itu, kapan tuh batas waktunya gitu. Ternyata orang yang kata Uda Peri konsekuen itu merubah kesepakatan itu, bahkan tanpa ada Uda Peri di sampingnya yang dulu pernah menjadi mediasi. Saya nggak tahu juga nih Uda Peri ini hoax pula atau benar dia. Dan saudara mulai bicara lagi ke belakang. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, karena waktu itu kita terbatas waktunya. Saya sampaikan lewat media ini saja. Yang pertama, jikalau kalian enggan berterima kasih kepada kami, setidaknya jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tidak melaporkan kalian sebagai pasutri yang menipu kami. Kalau dulu sebelum uang kami terima, kami laporkan kalian sebagai penipu, posisi saudara mungkin tidak pada tempat yang sekarang ini. Ada beberapa orang menyuruh laporkan saja dulu. Nanti kalau dia memohon kita minta syarat, lalu kita cabut laporan itu. Saya berpikir memulihkan nama baik itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Kemudian saya berpikir nanti ada celah menuntut ganti rugi itu, menuntut secara perdata nantinya. Ternyata pikiran saya itu salah. Apa yang saya prediksi nggak bisa gitu. Nah, betapa cemasnya kalian dulu. Kalian bilang mau datang ke sini, atau disuruh orang menjemput kami ke sini, atau datanglah ke Lampung, kami ganti ongkos danau. Saya dengan murah hati datang ke sana. Alhamdulillah uang kami terima. Tapi ongkos tidak 1 rupiah pun kalian ganti. Bahkan ditawarkan pun tidak. Mana mungkin saya merengek-rengek meminta itu waktu itu, kan nggak mungkin gitu. Nah itu. Dan kalau dikatakan saya iri sama saudara, tidak mungkin saya iri. Kita beda profesi gitu. Tetapi kenapa saya membuat berita miring itu? Saya sedang melakukan kontrol negatif gitu. Jadi kalau ada orang yang memuji, saya mencari celahnya gitu. Kalau ada orang yang bilang sempurna, saya mencari kurangnya. Itu namanya kontrol negatif dari saya. Tujuan saya satu, agar kalian semuanya yang terlibat dalam masalah ini perhatikan saya, perhatikan kami. Satu yang kami mau, tolong tutupi kerugian kami. Itu yang kami mau, itu saja, nggak ada kepentingan lain. Ya, dan kalian juga bilang itu bukan salah kami, Dano. Itu kan ibaratnya tetangga melempar kaca mobil. Menurut saya, kalau salah nggak salah itu harusnya dibuktikan di pengadilan. Kalau kami misalnya mengatakan kami nggak salah, kami memang telah teruji, terbukti ingkrah keputusan itu, kami bebas gitu. Ya, kemudian ada juga saudara bilang, saya agak kesal sama kalian itu karena termakan cerita hoax. Saya sebenarnya walaupun tidak pintar, rasanya juga tidak terlalu bodoh untuk menganalisa itu. Dulu pernah saya tanya seorang penyidik, Pak, kenapa ini dilanjutkan? Bukankah dulu saya udah ingatkan? Ini kan bertele-tele kita jadinya, rumit. Katanya kepada saya waktu itu, Pak, kami dulu itu udah khawatir semenjak Bapak marah-marah di Auto 2000 itu. Kami udah khawatir,
Kami dah tahu ini nggak prosedur. Tapi ada yang memberi lampu hijau. Sehingga kami percaya diri. Kami lanjutkan saja dengan santai. Bahkan nggak buru-buru. Ternyata kekhawatiran kami terbukti sekarang. Dan saya juga tidak telan mentah-mentah. Karena katanya ada yang memanfaatkan situasi. Ada yang memanfaatkan situasi ini. Beberapa tahun kemudian di hadapan Hendra, penyidik lain juga bercerita gitu. Ternyata si Ali hanya terima sekali. Jumlahnya pun tidak 15 juta. Caranya si Ali membuka laci lalu saudari memasukkan ke dalamnya. Itu katanya. Mana yang hoax dan mana yang benar, saya tidak tahu. Karena saya tidak bisa membuktikan itu. Kapasitas saya tidak bisa. Itu. Tapi kalau saudari katakan saudari tidak hoax, tolong katakan kepada saya. Siapa Waka yang minta uang 100 juta itu? Siapa nama Dir yang minta uang 35 itu? Biar nanti saya laporkan. Atau saya cerita aja dulu, saya laporkan saja dulu. Nanti saudari yang verifikasi. Mau nggak? Kalau itu tidak hoax. Itu tentang hoax. Dan kalau saudara tawarkan uang 30 juta, uang sebanyak itu sangat banyak bagi saya. Tetapi jauh panggang daripada api. Dulu saya menjanjikan kepada teman saya, termasuk salah satunya yang berat sekali itu kepada Mendiang Agus Firman. Tenanglah dah, nanti kita menang, adil ini semua. Nanti kita tuntut secara perdata. Tenang saja, saya ganti itu. Ternyata tidak bisa gitu. Bang Hotman juga udah pernah tuh. Bahkan dipanggilnya tuh konsultan keuangan. Ditanya, bisa nggak membuktikan kerugian ini? Tidak bisa. Karena manajemen jual beli sebelumnya tidak ada. Tidak ada bukti jual beli sebelumnya gitu. Jadi itu sebabnya tidak bisa. Dan ini pengalaman juga buat kita bersama. Jadi saya tidak ada kepentingan diri sama saudara. Yang penting bagi saya itu bagaimana caranya tutupi kerugian kami. Itu saja. Jadi mari kita diskusikan baik-baik, ayo gitu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik ya. Semoga sukses selalu bersama saudara gitu ya. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah saudara diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.